Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Benar. Kedua gadis ini seperti bunga, dengan kecantikan yang sulit ditemukan di dunia ini. Anda tidak dapat membuat mereka merasa bersalah, jadi Anda pasti harus mengadakan pernikahan yang hebat, kata Shi Linhu dengan cara yang sangat tegas. Tidak masalah. Kami juga akan membantu. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya tidak takut memperburuk situasi. Mereka semua menahan tawa mereka dengan susah payah dan bergabung dalam cemoohan yang gaduh. Shi Feijiao mengangguk dan berkata, adik-adik ini jelas luar biasa dan akan menjadi hebat di masa depan. Kali ini, kalian semua dapat menggantikan keluarga kedua gadis itu dan membantu kami mengatur semuanya dengan benar. Pintu masuk desa berteriak-teriak dengan suara bising. Terlepas dari apakah itu Dazuang, Ermeng, King Feng, atau Paman dan Bibi, mereka semua bersemangat. Mereka mengobrol tanpa henti dan bersiap untuk membuat pengaturan pernikahan. Sekelompok kecil anak-anak berteriak dengan ribut, menambah kebisingan. Mereka berlari bolak-balik sambil mengedipkan mata, membabi buta bergabung dalam keributan itu. Malam ini akan menjadi malam pesta pernikahan. Setelah bocah busuk itu menikah, apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan beberapa bayi sebelum pergi. Benar, bocah itu selalu pergi selama 2 tahun sekaligus. Ini terlalu mengkhawatirkan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia pergi bagaimanapun caranya. Dia harus membuat beberapa bayi dulu. Sekelompok orang membuat keributan besar. Tidak hanya Shi Linhu dan orang dewasa lainnya, tetapi juga teman-temannya selama masa kecilnya seperti Dazuang semua berharap dia akan meninggalkan beberapa penerus. Shi Hao mencoba yang terbaik untuk menahan keinginannya untuk tertawa keras. Yun 11 dan Huo Ling Er sangat ketakutan hingga wajah mereka kehilangan warna. Ini terlalu liar. Bukankah mereka di sini hanya untuk mengunjungi desa batu? Bagaimana akhirnya menjadi membuat bayi di sini? Mereka ingin menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka harus melakukannya? Penduduk desa melihat mereka berdua digendong di bahu Shi Hao, yang merupakan gaya yang biasa dilihat oleh desa batu ketika pria mengambil seorang istri. Wajah mereka benar-benar merah, dan mereka bingung harus berbuat apa. Mereka dengan kuat mencubit pinggang Shi Hao untuk dia jelaskan, namun pada akhirnya, bocah iblis itu tetap diam dan bersukacita dalam bencana ini. Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bibi ini berpengalaman. Sebentar lagi, aku akan mengajari kalian berdua. Ibu Ermeng tersenyum ramah dan mencoba meyakinkan mereka berdua. Yun 11 dan Huo Ling Er gugup, terhina, dan marah. Bahkan jika itu adalah pernikahan, itu tidak boleh ceroboh. Apa sebenarnya semua ini? Pei, keduanya meludah beberapa kali. Pemikiran macam apa ini? Apakah mereka demam? Mengapa itu benar-benar menjadi pernikahan? Bibi, kamu salah paham. Wajah mereka merah saat mereka menjelaskan. Paman, jangan seperti ini. Ini tidak seperti yang kalian semua pikirkan. Pintu masuk menjadi tenang dan melihat keduanya tanpa mengatakan apa-apa. Namun, keaktifan di mata mereka tidak melemah sedikit pun. Pada akhirnya, Ibu Dazuang memecah kesunyian dan berkata, Bibi ini tahu. Anda semua malu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tertawa. Santai aja. Benar, santai saja. Sekelompok orang sama antusiasnya seperti sebelumnya. Diskusi hidup lainnya pecah, dan semua orang mulai berbicara sekaligus. Kedua gadis muda itu sangat ketakutan. Mereka memukul Shi Hao dan kemudian melarikan diri. Saat pakaian mereka berkibar,
itu agak menyenangkan secara estetika di mata penduduk desa. Hao kecil, kamu tidak akan mengejar mereka dengan cepat? Kedua gadis itu pemalu. Seorang nenek tua berkata. Shi Hao terbatuk dan berkata, Paman, Bibi, dan kepala kakek, kalian semua tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus masalahku sendiri. Besok bukan hari yang baik untuk menikah. Saya sudah berdiskusi dengan mereka bahwa kami akan menunggu 1 tahun lagi, karena kami masih memiliki hal-hal yang harus diurus di luar. Hari ini, saya hanya membawa mereka kembali untuk membiarkan semua orang melihatnya. Apakah kalian semua puas? Apa yang lebih penting daripada menikah lebih awal? Penduduk desa semua berharap dia menikah lebih awal. Setelah pembicaraan panjang dan penjelasan terus-menerus, mereka akhirnya tetap menghormati pendapatnya. Semua orang berhamburan dan mulai menyiapkan semua jenis anggur dan daging di desa untuk menerima gadis-gadis, singa berkepala 9, dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Shi Hao membawa kembali orang ke desa. Yun 11 dan Huo Ling Er benar-benar malu. Mereka belum pernah dalam keadaan menyedihkan seperti itu sebelumnya. Bahkan sekarang, wajah mereka masih merah. Bocah iblis yang penuh kebencian ini terlalu kurang dalam kebajikan. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa untuk membantu mereka sekarang. Sepanjang hidup mereka, ini adalah pertama kalinya mereka berlari karena hal seperti ini. Pikiran itu saja membuat wajah mereka panas membara. Wajah mereka menyerupai bunga persik, dan tubuh putih berkilau mereka memerah. Desa menjadi damai. Ketika mereka kembali, secara alami ada gelombang kritik. Mereka benar-benar ingin memukul Shi Hao. Gagak api, musang, dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Kami belum selesai denganmu. Keduanya malu dan kesal. Mereka menatapnya dengan mata indah mereka. Shi Hao tampaknya tidak keberatan dan tersenyum saat dia memimpin mereka berkeliling desa batu. Terlepas dari apakah itu 2 gadis, singa berkepala 9 atau yang lainnya, mereka semua penuh rasa ingin tahu terhadap desa batu. Begitu banyak obat spiritual. Mereka semua tercengang. Itu hanya sebuah desa kecil, namun ada lusinan obat spiritual. Ada juga pohon persik perak yang akan menjadi obat ilahi. Cahaya warna-warni mengalir ke segala arah dan esensi spiritual melonjak. Ini terlalu mencengangkan. Tempat ini tampak semakin seperti tanah suci, karena biasanya sebatang obat spiritual membutuhkan gunung spiritual untuk memeliharanya, namun ide ini benar-benar ditumbangkan. Hanya bidang kedokteran yang diatur oleh sosok kuno yang hebat yang bisa begitu terkonsentrasi. Desa Batu telah melampaui banyak sekte besar di dunia ini, kata Pelangi Luan. Yun 11 sangat tersentuh. Gunung ilahi surgawinya memiliki beberapa ladang obat di mana obat-obatan spiritual dapat ditanam berdekatan, dan itu disiapkan oleh para dewa di era kuno. Itu adalah formasi khusus yang mereka buat. Shi Hao tertawa dan berkata, saya adalah sosok kuno yang hebat itu. Jika Anda tidak percaya, saya akan menanam beberapa lusin lagi untuk Anda semua lihat. Dia telah menggunakan beberapa lusin batang obat spiritual di ibu kota obat, tetapi dia telah mempertahankan semua akarnya. Dia sekarang membawa mereka keluar untuk menanamnya di lumpur mata air abadi untuk menerima makanannya. Semua orang berseru kagum. Bagaimana mungkin mereka tidak dihidupkan kembali? Tempat seperti apa musim semi abadi itu? Terhadap makhluk hidup, itu adalah cairan kehidupan. Tanah yang telah menerima nutrisinya pasti dapat memberi makan obat-obatan spiritual. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa ada beberapa makhluk kecil di desa batu seperti anjing pelacak, bangau bersayap merah, dan monyet emas kecil. Mereka semua adalah keturunan yang kuat, membuat mereka terkesiap kagum. Hal-hal kecil ini semua menjadi hewan peliharaan spiritual anak-anak desa.
Begitu mereka dewasa, bukankah mereka akan menjadi kekuatan yang kuat? Pada akhirnya, mereka menahan kekaguman mereka dan sekali lagi bergegas menuju bagian depan desa. Mereka memberi hormat pada pohon willow besar yang berwarna hijau tua dan memancarkan cahaya warna-warni. Mereka semua merasakan ketakutan di dalam. Itu karena menghadapi akar spiritual yang penuh vitalitas ini terasa seperti menghadapi dewa tertinggi. Tidak perlu takut. Dewa Willow lembut dan tidak akan pernah menggunakan kekuatan ilahi untuk menekan orang lain, kata Shihao, mencoba menenangkan mereka. Hampir seolah-olah untuk membuktikan pernyataan ini, seekor ayam terhuyung-huyung dan berjalan dengan sangat ceroboh. Kemudian, ia berjongkok di dekat pohon willow yang besar dan membuat semua orang melihat ke samping. Kenapa aku merasa dia meremehkanku? Yi, ini ayam harta oktadik. Singa berkepala 9 itu tercengang. Yun 11 juga terkejut. Hanya ada 1 atau 2 makhluk luar biasa ini bahkan di pegunungan surgawi. Jadi bagaimana mungkin ada 1 di tempat kecil seperti desa batu? Pergi tetap patuh di samping. Shihao mengirim ayam harta oktadik terbang dengan tendangan, menyebabkannya berteriak marah dengan suara gegel. Itu sangat tidak puas. Dewa Willow, saya mengalami masalah besar di dunia luar. Saya ingin meminta bimbingan Anda. Shihao berbicara di bawah pohon willow. Dia mengerutkan kening saat dia menceritakan semuanya, dan Yun 11 juga membantu. Ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan tidak dipahami. Dewa Willow berkata dengan lembut. Cahaya warna-warni hijau tersebar ke bawah, dan cabang-cabang lembut tersebar seperti sutra. Ada jenis energi yang sangat suci yang memberi perasaan menenangkan pada orang lain. Dewa Willow, apakah kamu tahu yang sebenarnya? Shihao bertanya. Begitu kamu mencapai level tertentu, kamu secara alami akan mengerti. Jika Anda mencoba mencari kebenaran sekarang, Anda hanya akan membawa masalah pada diri Anda sendiri, kata Dewa Willow dengan tenang. Mengapa? Shihao agak tidak puas dan ingin menyelesaikan ini. Setelah mengetahui kebenarannya, pada akhirnya kamu akan terhapus. Saat ini, saya sedang menjalani pemulihan dan tidak ingin terlibat dalam melawan bencana ini, kata Dewa Willow dengan tenang. Apa? Wajah sekelompok orang kehilangan warna. Arti Dewa Willow terbukti, jika Shihao tahu tentang kebenaran, begitu berita ini keluar, dia akan dibunuh. Jika Dewa Willow memutuskan untuk mengambil tindakan demi Shihao, maka dia akan terjebak dalam bencana besar. Dewa Willow, maukah kamu pergi? Shihao mengemukakan formasi kuno Gunung Surgawi, menjelaskan bagaimana mereka bisa pergi melaluinya. Aku tidak pergi. Suara Dewa Willow tenang. Mengapa? Shihao terkejut. Alasan dia kembali adalah untuk menanyakan apakah dia akan pergi atau tidak. Karena tujuan utama saya datang ke wilayah ini. Dewa Willow mentransmisikan kata-kata ini hanya kepada Shihao. Shihao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia memikirkan kata-kata kepala desa. Saat itu, Dewa Willow turun dari surga ke-9 sambil mandi di lautan guntur. Itu adalah peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Apakah Dewa Willow adalah eksistensi dari dunia lain? Pikiran Shihao benar-benar kacau. Serangga di kepalamu tidak sederhana. Itu bukan milik dunia ini dan merupakan eksistensi yang unik dan tak tertandingi. Dewa Willow tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini ketika melihat kaisar kupu-kupu di rambut Shihao. Pada saat itu, Secon Baldi berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya masih belum memiliki rambut. Itu memberi Yun 11 tatapan jijik yang mengandung sedikit kesombongan. Ini kamu, Yun 11 terkejut. Gadis kecil, saat itu, kakek leluhurmu memberiku waktu yang sulit, memaksaku untuk lari ke 100 Shattering Mountains. Hari ini, kamu harus menyerah untuk pergi dan tetap tinggal sebagai seorang istri.
kata Baldi kedua dengan jahat. Siapa yang menyuruhmu menyelinap ke gunung ilahi surgawi kita dan merindukan harta karun ilahi kita? Yun 11 menatapnya. Rahasia formasi kuno pertama kali ditemukan oleh Sechon Baldi. Gunung ilahi surgawi hanya menerima informasi dalam beberapa tahun terakhir. Itu di masa lalu. Lupakan saja, aku tidak akan bertengkar denganmu. Namun, jika kita bertemu lagi, dia harus memohon padaku, Botak kedua sangat arogan. Memohon kepadamu. Yun 11 mencibir. Apakah kalian pikir kalian telah mempelajari formasi kuno itu sepenuhnya? Apakah Anda benar-benar berpikir yang Anda butuhkan hanyalah pelindung tangan itu? Kamu masih jauh dari itu. Botak kedua merasa seperti topik ini ada di bawahnya dan bertindak sangat arogan. Kamu baru saja berbicara besar. Yun 11 tidak percaya. Surga, bumi, misterius, hampa, luar angkasa, luar, banjir, gurun. Dalam 8 wilayah ini, saya tidak berpikir ada yang tahu lebih baik dari saya kecuali seseorang dari dunia yang berbeda datang, kata Baldi kedua dengan arogan. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Untuk melampaui 8 wilayah dan langsung keluar, formasi kuno semacam ini. Masalah ini tidak sederhana. Dewa Willow berbicara lagi. Ketika berbicara, semua orang menjadi tenang dan tidak lagi berani berbicara dengan gegabah. Setelah beberapa saat berlalu, itu membuat keputusan. Shihao dan botak kedua harus pergi ke Gunung Surgawi dan memperhatikan dengan baik. Wajah Baldi kedua segera runtuh. Saat itu telah menyebabkan sedikit masalah di pegunungan ilahi surgawi dan kemudian dikejar. Jika berlari kembali seperti ini sekarang, mungkin sudah matang. Shihao juga mengerutkan kening. Apa yang bisa dia temukan dengan pergi? Dia pasti tidak akan bisa melihat melalui formasi kuno itu. Saya telah mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan merasa itu agak aneh. Dalam keadaan normal, bagaimana gerbang kehidupan semacam ini bisa ditinggalkan? Saya akan bepergian dengan Anda secara diam-diam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dewa Willow ditransmisikan secara mental. Shihao segera menjadi terkejut. Sosok tinggi dan ramping berjalan keluar dari pohon Willow. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dan ia bisa memandang rendah semua makhluk hidup dan menunjukkan penghinaan terhadap segala sesuatu di bawah langit. Namun, selain Shihao, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian segera setelah itu, Shihao juga tidak bisa melihatnya lagi. Dia menggosok matanya. Jantungnya mulai berdebar terus-menerus. Pada akhirnya, dia merasa bahwa Dewa Willow ada di sisinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.